Bayangkan seorang pria yang dulu dikenal sebagai sosok berkelas, berpenampilan mewah, dan hidup dalam lingkaran elit. Nama Harvey Moise selama bertahun-tahun tak pernah terdengar mencolok di publik hingga suatu hari ia menjadi pusat perhatian dalam kasus korupsi terbesar di negeri ini. Tapi, bagaimana kisah ini bermula? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai kekayaan dan pengaruh yang ia miliki? Terus simak video ini hingga selesai, jangan sampai ada yang terlewatkan. Harvey Moise bukanlah nama asing di kalangan pebisnis. Ia dikenal sebagai suami dari artis Sandra Dewi. Hidup dalam kemewahan dengan koleksi mobil super mahal hingga jet pribadi. Kehidupan glamor yang ia pamerkan di media sosial pun membuat banyak orang iri. Namun di balik semua itu, ada kisah gelap yang akhirnya terbongkar. Semua bermula ketika Kejaksaan Agung menemukan aliran dana mencurigakan dalam kasus korupsi timah. Awalnya nama Harvey hanya sekedar disebut-sebut sebagai seseorang yang dekat dengan lingkaran bisnis tambang. Namun, setelah penyelidikan lebih dalam, bukti demi bukti mulai muncul, mengarah pada keterlibatannya dalam skandal ini. Tak tanggung-tanggung, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai triliunan rupiah. Masyarakat mulai bertanya-tanya, bagaimana seseorang yang tampaknya menjalani hidup sempurna bisa terlibat dalam kasus sebesar ini? Bukankah ia sudah memiliki segalanya? Nyatanya, keserakahan tidak mengenal batas. Ketika keuntungan besar mulai menggoda, banyak orang lupa bahwa hukum tetap berjalan. Kejaksaan Agung akhirnya menahan Harvey Moise dan persidangan pun dimulai. Namun, inilah yang mengejutkan. Awalnya Harvey dijatuhkan hukuman yang dianggap terlalu ringan oleh publik. Banyak yang beranggapan bahwa hukum negeri ini kembali berpihak kepada orang kaya dan berpengaruh. Tapi siapa sangka nasibnya berubah drastis ketika vonisnya diperberat menjadi 20 tahun penjara dan denda sebesar 420 miliar. Setelah kehebohan awal kasus Harvey Moise mencuat ke publik, penyelidikan pun semakin dalam. Aparat penegak hukum mulai mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang menunjukkan betapa luasnya jaringan korupsi ini. Para penyidik menemukan bukti-bukti transaksi keuangan mencurigakan, aliran dana ke berbagai rekening fiktif, hingga keterlibatan beberapa pihak yang sebelumnya tidak disangka-sangka. Ketika berita tentang skandal ini menyebar, masyarakat semakin dibuat penasaran. Media nasional dan media sosial ramai memperbincangkan kasus ini. Setiap perkembangan terbaru selalu menjadi headline utama. Satu demi satu, nama-nama besar mulai terseret. Tak hanya Harvey Moise, tetapi juga rekan bisnisnya, sejumlah pejabat, hingga figur-figur yang memiliki pengaruh besar di berbagai sektor. Saksi demi saksi mulai dipanggil. Mereka yang dulunya enggan berbicara, kini mulai memberikan kesaksian yang mengarah pada bukti kuat. Pihak kejaksaan bahkan mengungkap adanya praktik suap yang dilakukan demi menutupi jejak korupsi ini. Di sisi lain, keluarga Harvey Moise pun ikut menjadi sorotan. Tekanan dari masyarakat semakin besar, membuat situasi semakin sulit bagi mereka. Ada yang mencoba membela, tetapi banyak pula yang mengecam. Perdebatan sengit terjadi di ruang publik, mempertanyakan apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan dalam kasus besar seperti ini. Dengan semakin banyaknya bukti yang terkumpul, jaksa penuntut umum mulai membangun kasus yang solid. Mereka menuntut hukuman yang lebih berat untuk Harvey Moise. Namun, pertanyaannya, apakah semua pihak yang terlibat benar-benar akan mendapatkan hukuman yang setimpal? Ataukah ada tangan-tangan kuat yang akan mencoba mengintervensi kasus ini? Saat persidangan dimulai, publik menantikan dengan penuh antusiasme. Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan, keluarga terdakwa, serta masyarakat yang ingin melihat jalannya proses hukum. Kamera-kamera dari berbagai media menangkap setiap gerakan, setiap ekspresi, dan setiap pernyataan yang keluar dari mulut para hakim, jaksa, dan pengacara. Harvey Moise duduk di kursi terdakwa dengan ekspresi yang sulit ditebak. Pihak kejaksaan memaparkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama berbulan-bulan.
termasuk aliran dana mencurigakan, dokumen transaksi ilegal, serta rekaman percakapan yang mengungkapkan keterlibatan lebih dalam. Setiap bukti yang diajukan mempersempit ruang gerak Harvey dan kuasa hukumnya. Namun, di balik semua itu, pihak pembela tidak tinggal diam. Mereka mencoba membalikkan keadaan dengan berbagai strategi. Ada momen di mana mereka mengklaim bahwa bukti yang diajukan tidak sah atau tidak relevan. Mereka juga berusaha menggiring opini bahwa Harvey Moise hanyalah korban dari konspirasi bisnis yang lebih besar. Drama di ruang sidang semakin memanas. Saksi-saksi kunci mulai memberikan kesaksian. Beberapa memberikan pernyataan yang memberatkan Harvey Moise, sementara yang lain mencoba melindunginya. Setiap kesaksian menjadi titik krusial dalam menentukan nasib terdakwa. Hakim dengan penuh ketelitian mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Di luar gedung pengadilan, gelombang demonstrasi terjadi. Ada yang menuntut keadilan ditegakkan dengan hukuman berat bagi para pelaku korupsi. Sementara ada pula yang mendukung Harvey Moise dengan dalih bahwa ia hanyalah bagian dari sistem yang lebih korup. Saat hakim akhirnya akan membacakan putusan, suasana di ruang sidang menjadi tegang. Semua orang menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Harvey Moise akan menerima hukuman yang lebih berat atau justru ada kejutan di akhir persidangan? Saat momen yang dinantikan tiba, suasana di ruang sidang terasa begitu hening. Hakim menghela nafas dalam sebelum mulai membacakan putusan. Semua mata tertuju padanya, termasuk Harvey Moise yang duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang sangat sulit ditebak. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian, serta fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim dengan ini memutuskan. Hakim berhenti sejenak, menciptakan ketegangan yang semakin mencekam. Terdakwa Harvey Moise dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun serta denda sebesar 420 miliar. Sekejap, ruang sidang gempar. Beberapa orang bersorak lega karena akhirnya keadilan ditegakkan. Sementara yang lain tampak terkejut dan bahkan tak sedikit yang menangis. Harvey Moise sendiri tampak terpukul meski berusaha menahan ekspresi emosionalnya. Di luar pengadilan, berita putusan ini langsung menyebar luas. Media nasional hingga internasional meliputnya. Sementara netizen di media sosial berbondong-bondong memberikan reaksi. Ada yang menganggap putusan ini sudah sepadan dengan perbuatannya, tetapi tak sedikit pula yang berpendapat bahwa hukuman ini masih terlalu ringan mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan. Dampaknya tak berhenti sampai di situ. Kasus ini menjadi titik balik bagi pemerintah dalam menangani korupsi. Otoritas hukum mulai lebih serius menindak para koruptor, dan masyarakat pun semakin vokal dalam menuntut keadilan. Perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam jaringan ini mulai mengalami goncangan. Beberapa pejabat tinggi pun ikut terseret dalam penyelidikan lebih lanjut. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari kisah Harvey Moise? Apakah ada kekuatan besar yang masih berusaha membalikkan keadaan di balik layar? Publik masih menunggu, karena dalam dunia hukum dan politik, kejutan bisa datang kapan saja.